Mari kita melanjutkan pembahasan kita dari Ibrani pasal 4 ayat 2 dengan tema mendengar saja tidak cukup. Demikianlah firman Tuhan, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Pernahkah saudara mendengarkan sebuah ceramah yang sangat inspiratif, dan saudara kemudian merasa termotivasi pada saat itu, lalu kembali kepada rutinitas yang sama keesokan harinya tanpa adanya sebuah perubahan? Inilah yang menjadi peringatan dalam Ibrani pasal 4 ayat yang kedua. Karena kepada kita juga telah diberitakan kabar kesukaan, sama seperti kepada mereka. Tetapi firman yang mereka dengar tidak berguna bagi mereka, karena tidak bertumbuh dengan iman pada mereka yang mendengarnya. Nah saudara, bangsa Israel di padang gurun telah menerima kabar kesukaan, janji tentang tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Mereka mendengar janji Allah melalui Musa. Mereka bahkan melihat bukti-bukti kekuatan Allah melalui 10 tulah di Mesir, pembelahan Laut Merah, dan mana yang turun setiap pagi. Namun, semua pengalaman itu tidak menghasilkan perubahan yang langgeng atau yang bertahan di dalam hati mereka. Apa sih yang kurang? Jawabannya adalah iman. Mereka mendengar janji Allah tetapi tidak mengintegrasikannya ke dalam kehidupan mereka. Kata Yunani yang digunakan di sini menggambarkan proses pencampuran dua bahan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi seperti tepung dan air yang harus dicampur untuk membuat adonan roti, demikian juga firman Allah harus dicampur dengan iman agar menjadi efektif di dalam kehidupan kita. Kita mungkin bangga dengan pengetahuan Alkitabiah kita, atau berapa kali kita menghadiri ibadah. Namun penulis Ibrani mengingatkan bahwa semua itu tidak bernilai jika tidak berpadu dengan iman yang aktif. Jadi mendengar tanpa mempercayai adalah seperti menyimpan resep obat tanpa pernah meminumnya. Tidak akan menghasilkan kesembuhan. Nah, bangsa Israel gagal memasuki tanah perjanjian, bukan karena mereka tidak mendengar janji Allah, tapi karena mereka menolak untuk mempercayainya. Ketika dihadapkan pada raksasa-raksasa Kanaan, mereka melupakan janji-janji Allah dan hanya melihat keterbatasan mereka sendiri. Tantangan yang sama menghadang kita hari ini. Kita telah menerima kabar baik yang jauh lebih besar, bukan hanya tentang tanah perjanjian fisik, tapi tentang keselamatan kekal melalui Kristus. Tetapi, jika kita hanya mendengar tanpa merespon dengan iman, kita tidak akan mengalami perhentian yang Tuhan janjikan. Saudaraku, iman sejati selalu terlihat atau terwujud di dalam tindakan. Iman mengubah cara kita hidup, keputusan yang kita ambil, dan arah hidup kita. Iman memampukan kita untuk bergerak maju meskipun menghadapi raksasa-raksasa di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ampuni kami yang seringkali mendengarkan firman-Mu tapi gagal menerapkannya dengan iman. Bantulah kami untuk tidak hanya menjadi pendengar, tapi pelaku firman. Kami ingin firman-Mu berakar dalam hati kami dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Kuatkan iman kami untuk terus percaya kepada janji-janji-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.